kita bisa memulai hari-hari kita penuh dengan sukacita dan sorak-sorai, sekalipun ada banyak tantangan di depan kita. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada pagi hari ini, Rabu 9 Desember 2020. Dari Zakaria 2 ayat yang ke-10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Nabi Zakaria mengumandangkan firman Tuhan ini, menyampaikan firman Tuhan ini sebagai nubuatan bagi bangsa Israel yang sedang menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan di pembuangan Babel. Tentunya, di pembuangan Babel ada banyak kisah yang mereka hadapi. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin tunjukkan ketika mereka hidup dalam pembuangan Babel, bahwa Tuhan mampu membawa mereka kepada sebuah penderitaan oleh karena dosa-dosa umatnya. Tuhan mampu memberikan hukuman kepada setiap orang yang tidak setia kepada Tuhan. Maka saudara, sekalipun Tuhan menghukum umatnya, tetapi bukan berarti Tuhan tidak mengasihi umatnya. Tuhan tidak pernah henti-hentinya memberi hukuman sebatas hukuman. Tetapi hukuman Tuhan memberikannya adalah jalan bagi Tuhan untuk menyatakan siapa dirinya bagi umat Israel. Untuk menyatakan siapa dirinya di hadapan umatnya, bangsa Israel. Maka dengan ini saudara, di tengah Tuhan sedang menghukum, ternyata Tuhan juga sudah merancang kepada umatnya bahwa Tuhan akan hadir membawa pembebasan bagi umat Israel. Hal itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Perhatikan saudara, di tengah mereka sedang menghadapi pergumulan, di tengah mereka sedang menghadapi banyak tantangan oleh karena pembuangan Babel, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria malah mengajak mereka bersorak-sorailah dan bersukarialah. Tentunya saudara, ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Bagaimana mungkin Nabi Zakaria mengajak semua orang untuk bersorak-sorai dan bersukaria? Apa yang mau diinginkan oleh Nabi Zakaria di sini? Saudara, Nabi Zakaria tidak berhenti hanya dalam kata-kata itu. Tetapi apa yang disampaikan? Inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Saudara, apa yang menjadi dasar kita untuk bersorak-sorai dan bersukaria? Cukupkah hanya dengan kedatangan Tuhan dan diam di tengah-tengah umatnya? Maka dengan inilah saudara iman berbicara. Pengenalan umat Israel dalam kejayaan dan dalam setiap pergumulan, dalam kehebatan umat Israel selama ini, dan dalam keterpurukan, semuanya memperkenalkan siapa Tuhan. Pengenalan mereka tentang Tuhan di pembuangan Babel telah menceritakan, telah mengkisahkan siapa Tuhan yang sesungguhnya, yang harus mereka imani. Ternyata saudara, mereka banyak mendapatkan penyataan tentang Tuhan, sekalipun itu di pembuangan Babel. Maka inilah menjadi kekuatan bagi umat Israel, bahwa ketika Tuhan hadir bersama dengan umat Israel, ketika Tuhan benar-benar diam di tengah-tengah umat Israel, disitulah letak pengharapan umat Israel bertumbuh kembali. Bahwa Tuhan sedang menyertai mereka, bahwa Tuhan sedang berkenan kepada mereka, bahwa sesungguhnya jika Tuhan bersama dengan kami, jika Tuhan bersama dengan kami, tidak ada yang perlu kami khawatirkan, sekalipun kami sedang hidup dalam pergumulan.
Itulah yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Bagaimana saudara? Pengenalan kita selama ini kepada Tuhan, bisakah benar-benar menjawab pergumulanmu? Bisakah mengobati setiap kekhawatiranmu? Bisakah mengobati setiap kegelisahanmu? Bisakah memberikan ketenangan bagi dirimu? Bisakah engkau bersorak-sorai dan bersukaria ketika banyak pergumulan yang datang dalam kehidupanmu oleh karena iman dan pengenalanmu kepada Tuhan? Itulah yang diajak oleh Nabi Zakaria kepada kita saat ini melalui firman Tuhan ini. Seharusnya pengenalan dan iman bukan hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tetapi pengenalan, pengetahuan kita tentang Tuhan harusnya memberikan kepada kita semangat, memberikan kepada kita sukacita dalam setiap pergumulan. Karena apa, saudara? Tidak satu pun hal yang tidak bisa diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini. Maka saudara, ada banyak hal di dunia ini yang sesungguhnya bisa membuat kita putus asa. Tetapi sesungguhnya ada satu hal yang penting yang harus kita pegang untuk membuat kita tetap hidup dalam berpengharapan. Apa itu? Karena kita memiliki Tuhan yang mampu melakukan apapun yang ada di dunia ini. Karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa. Karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan ajaib. Bagi orang-orang yang setia dan berkenan terhadap firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita bisa memulai hari-hari kita penuh dengan sukacita dan sorak-sorai, sekalipun ada banyak tantangan di depan kita. Mari kita melalui masa-masa Advent ini penuh dengan pengharapan bahwa akan ada selalu damai dalam kehidupan kita. Akan ada selalu banyak jalan yang akan Tuhan sampaikan kepada kita menuju kebahagiaan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.